Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihi wa man asdaqu minallahi qila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. إذ قالوا لقوم منا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amarna bil i'tisami bihablihil matin wa bi kitabihil munir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashar wa khatamun nabiyyin wa huwal basyir wan nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan da'imatan ila yaumi yakhrijun nasu minal ajdath ka'annahum jaradun muntahir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Dzulhijjah memiliki nilai yang sangat besar, bukan hanya karena ia merupakan bulan terakhir dari bilangan tahun Hijriah, sehingga layak untuk dijadikan bulan evaluasi atas diri kita semua tentang apa yang telah kita lakukan selama tahun 1443 Hijriah ini. Apakah syarat dengan amal baik atau malah sebaliknya? Tetapi juga bulan ini jutaan umat Islam membagi kegiatan mereka sebagai satu indikasi, meski pada posisi ihsan sebagai satu keyakinan bahwa andai kata kita tidak pernah melihat Allah, maka Allah senantiasa mengawasi segala gerak laku kita. Segenap umat Islam serentak melaksanakan sholat Idul Adha, yakni tepung tahunnya kepatuhan dan disiplin diri oleh ajaran Allah dalam wujud menempatkan sesuatu yang kita anggap harga diri kita yang paling tinggi, yaitu kepala, namun kita tempatkan pada posisi terendah dikala kita sujud. Suatu indikasi bahwa kita semua adalah kecil di hadapan Allah, dan karena kita ciptaannya, maka hanya kepadanya kita mengabdi dan hanya kepadanya kita mohonkan pertolongan. Sementara itu sebagian kecil dari saudara-saudari kita sedang bergelut melawan penat dan cucuran keringat, kan harus berdesakan ketika tawaf, berhimpitan ketika sa'i, beradu tenaga ketika jumrah, bahkan ketika sholat sekalipun. Ditingkahi tingginya suhu udara sampai 50 derajat lebih. Itulah ibadah haji yang dibatasi oleh aturan ketat dan mampu membatalkan ibadah haji bila dilanggar. Dilarang berselisih, dilarang melakukan maksiat dan berbagai hal yang menyangkut teknis pelaksanaan ibadah, seperti keharusan menggunakan pakaian ihram,
anjuran untuk menggunakan wangian karena akan berkumpul dengan banyak orang, larangan untuk melaksanakan akad nikah, larangan berjima, dan aneka larangan yang secara keseluruhan adalah ujian dan pernyataan talbiyah seorang jemaah haji. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan kurban yang dilakukan jutaan jemaah haji, suatu bukti kesiapan dan keikhlasan. Karena itu Nabi menegaskan bahwa ibadah haji adalah talbiyah yang keras dan mengucurkan darah. Bila saja kita mau menyebut, maka inilah napak tilas terhebat yang dialami umat manusia, khususnya umat Islam sedunia. Penelusuran sejarah seorang Rasul Allah yang secara turun-temurun dari generasi ke generasi akan tetap dipertahankan, dilaksanakan dan dipatuhi uswahnya sebagai bagian dari keislamannya seorang muslim dan kepatuhannya seorang mukmin serta ketakwaannya seorang muhsin. Terkadang kita melakukan uswah hanya merupakan parsial dan tidak secara utuh, sehingga menyebabkan kita terbelenggu dalam keadaan yang kita buat sendiri, atau salah dalam memahami sunnah sehingga kita salah pula dalam aplikasinya. Karena Allah menegaskan tidak layak seorang mukmin untuk memilih-milih dalam beramal. Jangan dipilih yang ringan sementara yang berat ditinggalkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setiap kali kita menghadiri dan melaksanakan sholat Idul Adha, maka sebuah nama boleh jadi akan selalu kita kenang, karena ada peran khusus yang dimilikinya yang berkaitan dengan apa yang selalu kita laksanakan setiap sahur, sehingga hari kembalinya manusia kepada kesucian sesuci awal dia diciptakan Allah sesuai dengan fungsi hari ini, yaitu mengenang dan meneladani kesetiaan untuk berkorban, sehingga hari ini disebut hari Idul Adha. Mendengar sebutan Ibrahim yang tercantum puluhan kali dalam Al-Quran, maka asosiasi pemikiran kita akan sampai kepada beberapa keistimewaan, keikhlasan dan usaha teladan yang sangat menonjol. Pertama, bahwa dari tulang rusuk beliau ini terlahir secara genetik dan generatif ratusan nabi dan rasul, baik yang dipisahkan Allah dalam Al-Quran maupun yang tidak dipisahkan, sebagaimana disebut dalam Quran surat 4 ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Malah Allah menyebutnya dengan sebutan, aku jadikan engkau sebagai imam bagi semua umat manusia, dan aku dinyatakan bahwa Ibrahim adalah sahabat dekat Allah. Oleh karena Nabi Ibrahim selalu menjadi acuan tentang din yang beliau bawa dan diturunkan untuk seluruh umat manusia, sebagaimana yang disebut dengan istilah millah Ibrahim. Dua, bahwa beliau adalah orang yang tidak egois, akan tapi memikirkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan dan pengembangan millahnya, dengan tetap memikirkan pelanjut yang konsisten dalam menegakkan ajaran, tidak sombong ketika mendapatkan respek dari pihak manapun, dan tetap bermohon hanya kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa. Yaitu ke satu ketika Nabi Ibrahim dalam Ismail merenovasi bangunan Ka'bah, beberapa orang atau beberapa doa yang disanjungkannya adalah: pertama, ya Rob, terimalah amal kami. B, jadikanlah kami berdua sebagai manusia muslim. Ketiga, ajarkanlah kepada kami tentang manasik atau ibadah haji. Terimalah taubat atau permohonan ampunan kami, dan utuslah seorang rasul dari wilayah ini untuk menyampaikan ajaran Allah sehingga membersihkan manusia dari segala bentuk kemusyrikan. Dan terbukti bahwa seluruh doa beliau didengar dan dikabulkan oleh Allah. Memang menjadi manusia pilihan Allah adalah satu hal, sedangkan hak Allah untuk menentukan siapa yang akan dia pilih adalah mutlak menjadi kewenangannya. Ketiga, bahwa sebagai seorang hamba Allah atau hamba pilihan Allah, maka tergambar dalam diri Ibrahim puncak ketabahan dan kesabaran di saat menghadapi ujian yang sangat berat sekalipun. Salah satu yang paling mendalam kesannya adalah di saat beliau diperintah untuk menyembelih Ismail. Ketabahan diwariskan kepada keluarganya untuk tetap bersabar, dan itu dibuktikan oleh istri dan putranya ketika harus ditinggal berdua di Jazirah Makkah tanpa tetangga, tanpa perlindungan selain Allah, dan tanpa perbekalan layaknya sebuah keluarga. Bisa kita bayangkan seorang istri dengan kondisi seperti itu, kalau bukan karena Allah sebagai satu-satunya yang memberikan keyakinan bagi dirinya, sehingga berani menantang kehidupan seberat apapun adanya. Suatu ketangguhan yang patut jadi teladan bagi semua istri di dunia ini, bahwa meski tanpa suami, bila tetap konsisten dan tabah menjalani kehidupan tanpa melakukan maksiat atau melakukan penyimpangan dari pedoman ajaran Allah, maka dapat dipastikan bahwa Allah akan menolongnya.
Dari sini berawal munculnya salah satu keajaiban dunia yang sebenarnya, yaitu air Zam-Zam yang selama ribuan tahun mengalirkan jutaan galon air tanpa pernah berhenti, namun terletak di suatu lembah tandus dan gersang. Sungguh itulah kebesaran Allah. Yang keempat, bahwa sebagai seorang Rasul pilihan Allah, maka tingkat ujiannya pun telah maksimal, sehingga di saat beliau terjebak dalam api unggun yang dinyalakan orang-orang kafir untuk membakarnya sebagai salah satu cara melenyapkan penyeru kebaikan, membunuh Rasulullah yang merubah budaya penyembahan terhadap berhala menjadi pengabdian hanya kepada Allah semata. Namun Allah lagi-lagi membuktikan rahmatnya dengan diselamatkannya Ibrahim dari api yang panas dan mampu menghanguskan segala. Secara gamblang disebut dalam Quran surat 21 ayat 68 dan 9. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mereka berkata, bakarlah dia atau Ibrahim dan selamatkan Tuhan-Tuhan kalian bila kalian mau melakukannya. Lalu kami berfirman, wahai sang jago merah, lunak dan dinginlah kamu kepada Ibrahim. Seakan Allah melanggar sumpahnya dengan merubah seketika api yang biasanya membakar malah menjadi dingin dan menyegarkan hanya bagi Ibrahim kekasihnya. Yang bersikap negatif terhadap ajaran Islam akan selalu menganggap bahwa seruan kepada kebaikan atau amar ma'ruf dan nahi munkar adalah nafiri setan yang mampu menghipnotis penduduknya sehingga siap merelakan nyawa yang dimilikinya bila diminta untuk mempertahankan ajaran Allah. Bukankah itu pula yang selama ini dihembus-hembuskan oleh musuh-musuh Islam terhadap Islam dan umatnya, sehingga dengan segala tipu daya mereka berusaha untuk menghentikan langkah dakwah semaksimal yang mereka bisa. Yang keenam, bahwa sebagai seorang anak maka cinta kepada orang tuanya sama dengan manusia lainnya, hormat, bakti dan mau berbuat apa saja untuk kebaikan orang tua, sehingga akhirnya beliau sampai kepada satu permintaan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan digambarkan dalam surat 9 ayat 114. Dan permohonan ampun Ibrahim untuk ayahandanya hanyalah janji yang dijanjikan kepadanya. Sebab ketika jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka beliau pun berlepas diri. Itulah tanda kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Namun menjelang akhir hayatnya dalam usia yang cukup panjang, saatnya bagi beliau untuk dipanggil kehadirannya. Allah mengutus malaikat untuk mengambil ruhnya. Maka beliau pun berkata, akankah seorang sahabat menyakiti sahabat kekasihnya? Dan Allah pun menjawab, katakan kepada Ibrahim, adakah kekasih yang enggan untuk berjumpa dengan kekasihnya? Maka Ibrahim pun menjawab, wahai malaikat, cabutlah nyawaku sekarang juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada benang merah yang menyambungkan persaudaraan dalam Islam, sekalipun mereka berbeda ayah dan ibu, yaitu satu ikatan batin yang tidak boleh putus hanya karena terpisahkan oleh ruang dan waktu, atau terganjal karena berbeda ras dan budaya, tapi secara utuh merupakan pedoman ilahi yang mengharuskan terjalin cinta kasih antara sesama muslim, sebagaimana Allah telah menanamkan rasa itu bagi hamba-hambanya yang siap menata diri dengan ajarannya. Oleh karena itu, sekalipun secara eksplisit hanya nama Ibrahim yang dijadikan uswah oleh Allah, namun dari figur di atas, yakni ayah, ibu dan anak, adalah gambaran keteladanan yang sangat indah, yang seharusnya setiap keluarga mampu membangun dan mewujudkan tatanan kehidupan semodel itu, kecuali pada sisi gelap yang juga disebut Allah, yaitu memohon ampun untuk orang tua yang kafir. Bukanlah merupakan perbuatan uswah yang tidak seharusnya ditiru oleh umat saudaranya atau umat sesudahnya, walaupun kita semua terikat oleh satu ayat yang dijelaskan dalam Quran surat 31 ayat 15. Artinya, bila kedua orang tua kalian mengajak dengan keras sekalipun untuk melakukan perbuatan musyrik kepada Allah, maka tidak harus kalian patuhi, namun tetap mereka harus kamu perlakukan dengan baik dan bersahabat. Menapaki sunnah para rasul dari Adam sampai kepada Muhammad SAW adalah menolak segala bentuk bid'ah yang dibuat manusia siapapun adanya. Sebab hanya dengan cara itulah jati diri umat Islam akan tampak, dan kebesaran Islam sebagai satu-satunya din yang diridhai Allah akan menyebarkan rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta.
Tidak ada satu hal pun yang paling mahal di dunia ini yang harus menjadi tumpuan setiap muslim selain daripada ridho Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri ya?